untuk sesi selanjutnya kita akan ngobrol dengan Bapak Dr. M. Ansari Akil yang akan membahas digital culture dengan tema pilih mana nih, mau nabung atau belanja online. Wah, dua pilihan yang sulit buat saya. Silakan Pak Ansar, paparannya. Ya, makasih Ibu Ari ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat pimpinan dari PT Diandra atau segenap penitia, dan dari Kominfo juga, dari teman-teman penitia, dari moderator, dari narasumber semuanya, dan dari seluruh peserta. Semoga semuanya saat ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia, dan senantiasa mendapat bimbingan dan rahmat dari Allah. Saya kira dari dua pembicara tadi sudah banyak sekali yang kita dapatkan. Inilah kelebihannya kalau kita bicara di bagian-bagian belakang, biasanya tinggal sedikit yang kita bisa sampaikan karena sudah disampaikan sebelumnya oleh pembicara-pembicara yang hebat tadi itu. Saya diberikan topik mengenai digital culture atau cyber culture dalam kaitannya dengan menabung atau belanja online. Sebenarnya materi ini bisa kita bahas dalam beberapa perspektif ya. Apakah kita mau bahas ini dari pengertian teoritik seperti kalau kita di kampus, atau kita mau bicara teknis praktis, itu banyak dipahami oleh para praktisi dan memang bagian yang mengurusi hal ini secara teknis, ataukah kita mau bicara secara filosofi dan pragmatis dari materi ini ya. Saya ingin mengatakan bahwa digital culture ini adalah sebuah keniscayaan yang akan menjadi bagian hidup kita saat ini dan di masa depan. Namun bagi banyak orang, hadirnya era digital itu tidak membawa perubahan pada dirinya, pada hidupnya. Jadi kita bisa memahami apakah digital culture ini membawa satu perubahan, membawa satu peningkatan di dalam kehidupan kita atau tidak. Itu pertanyaan yang penting sekali kalau kita bicara digital culture. Saya kebetulan juga mengajar mata kuliah teknologi komunikasi di S1 dan ngajar juga sistem informasi, ngajar juga media. Saya sering bertanya kepada mahasiswa kalau saya pertama di kelas, dan mungkin juga saya bisa tanyakan kepada peserta yang ikut di sini. Biasanya saya bertanya di kelas, siapa di sini, di kelas ini, di dalam kelas ini yang sudah mendapatkan penghasilan, mendapat profit dari internet? Karena kita sudah hidup di dalam dunia digital, dunia internet. Dan di setiap kelas yang saya tanya, biasanya yang memberi jawaban sudah mendapatkan profit, benefit itu hanya 2 atau 3 orang. Dan hampir di dalam kelas itu 90%, 95% hanya sebagai konsumen, atau saya mau sebut sebagai korban, tanda kutip. Kenapa? Karena kita tidak memahami digital culture itu menghadirkan satu perangkat yang bisa menjadikan itu sebagai benefit, profit, dan bisa menjadi satu cost. Pada umumnya kita memahami digital itu sebagai alat secara teknis, tapi kita tidak memahami digital itu sebagai satu filosofi. Ya. Mungkin karena saya dari latar motivasi, jadi saya mau kaitkan sedikit, karena ini penting sekali. Karena kalau bicara teknis banyak ahlinya, tapi mengubah cara berpikir kita dalam digital culture ini penting sekali. Nah, media yang hadir di depan kita
itu punya dua fungsi. Ya. Yang pertama, media sebagai alat transaksi, sebagai alat yang menjabatani kita, medium untuk menyampaikan pesan, bertukar pesan. Itu adalah pengertian media dalam teori secara tradisional. Nah, sekarang ketika lahir kita berada di dalam digital culture, media itu berubah. Dia bukan lagi sekedar alat. Ya, mungkin tadi banyak dibahas media sebagai alat, sebagai teknis. Tapi ada satu yang kadang belum dipahami atau disadari oleh kita, bahwa media itu punya satu kekuatan yang disebut dengan mediatisasi. Jadi bisa media itu mengubah hidup kita. Kalau awalnya manusia itu menggunakan media dan media itu pasif, maka pada saat ini media itu menjadi aktif, punya nilai-nilai, punya produk, sehingga media mengendalikan manusia kalau kita tidak hati-hati. Oleh karena itu, digital culture itu sebenarnya adalah seluruh nilai-nilai, seluruh cara berpikir, seluruh kebiasaan-kebiasaan, seluruh produk-produk yang lahir dari dunia digital dan mempengaruhi cara hidup kita di dalam dunia real, dunia nyata. Jadi manusia saat ini itu sudah punya dua dunia. Ada dunia real dan ada dunia digital atau dunia virtual. Namun, dunia digital ini seringkali hanya menjadi satu dunia yang menjadi beban dalam hidup kita kalau kita tidak hati-hati. Misalnya, dengan hadirnya teknologi digital itu justru menjadi sumber kos bagi kita. Ya. Apakah dengan hadirnya teknologi digital itu menjadi peluang atau menjadi satu sumber tantangan dan menjadi satu sumber beban atau kos bagi dalam hidup kita? Nah, jadi pertanyaan gampangnya begini, apakah dengan hadirnya teknologi digital penghasilan kita bertambah atau tidak? Atau pengeluaran kita lebih besar atau tidak? Dan hampir rata-rata yang saya tanya, mahasiswa yang saya tanya itu pengeluarannya jauh lebih besar, justru lebih besar dengan hadirnya teknologi digital. Misalnya, beli handphone, beli pulsa, ya kan? Akhirnya biaya yang dia keluarkan setiap bulan itu bertambah. Ini penting sekali dipahami dalam konteks digital culture, bahwa digital itu bisa menjadi alat, bisa juga menjadi satu kekuatan perubahan. Kalau dia menjadi alat, maka kita menggunakan teknologi itu menjadi sesuatu yang menguntungkan atau menjadi sesuatu yang memberatkan atau menjadi kos dalam hidup kita. Mungkin ini adalah yang perlu kita pahami dulu, bagaimana kita memahami digital culture itu sebagai satu kekuatan, yang bisa memberikan peluang atau memberikan satu kos dalam hidup kita. Tapi kenyataan membuktikan kita hidup dalam dunia digital masih menjadikan perangkat-perangkat digital itu sebagai satu kos. Nah, ini perlu betul-betul dipahami ini. Sehingga kita berpikir ke depan bagaimana teknologi digital itu menjadi satu kekuatan, menjadi satu peluang atau kesempatan di dalam meraih peluang-peluang dalam hidup kita. Next, Bu, silakan. Selanjutnya kita ingin memahami bahwa yang penting dalam kehidupan kita ini bagaimana berpikir dari dunia digital itu kita menghasilkan satu kemajuan atau satu peluang, satu profit atau satu benefit. Ya, ini dulu yang perlu kita pikirkan, bagaimana dengan dunia digital kita mendapatkan peluang. Jadi sebelum kita berbicara bagaimana kita melakukan transaksi, bagaimana kita menabung, kegiatan menabung atau pembelanjaan atau belanja digital, maka yang pertama harus kita pikirkan bagaimana kita bisa menghasilkan sesuatu profit dari dunia digital. Ini dulu yang perlu kita
perhatikan atau kita stressing ya dari materi saya. Kemudian yang kedua adalah setelah kita memiliki sumber-sumber penghasilan dari dunia digital, maka selanjutnya kita memanfaatkan apa yang kita peroleh dari dunia digital itu dengan suatu program positif. Ya, suatu program positif yaitu dengan menabung atau melakukan transaksi secara positif. Ya. Ketika kita punya penghasilan, maka yang harus kita lakukan adalah kita membagi penghasilan kita dengan beberapa pembagian sehingga kita bisa mengelola penghasilan kita secara positif dan bermanfaat. Nah, ada beberapa yang bisa kita lakukan untuk mengelola dari apa yang sudah kita peroleh. Yang pertama, kita menabung, ya. Jadi menabung ini adalah satu upaya mengelola penghasilan kita dengan menyimpan, ya, dengan menyisihkan atau menyimpan sebagian penghasilan yang kita miliki. Ya, menyimpannya bisa kita lakukan di bank, ya, atau kita menggunakannya untuk investasi, ya. Nah, jadi ini dulu yang perlu kita perhatikan, bahwa setiap penghasilan yang kita peroleh itu harus kita bagi, ya, antara apa yang kita perlu sisihkan sebagai dana cadangan kita dan berapa persen yang akan kita siapkan atau kita gunakan untuk melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi kita. Nah, inilah perbedaan dari orang-orang yang memiliki perencanaan keuangan yang baik, bahwa ketika mereka memiliki penghasilan, yang pertama dipikirkan adalah bagaimana mereka mengatur keuangannya, menyimpan sebagian penghasilan itu, kemudian melakukan investasi, dan juga menggunakan uangnya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, berapa persen dari masing-masing penggunaan dari setiap penghasilan kita untuk kita gunakan, ya, itu tergantung pada program kita. Tapi biasanya ketika kita sudah punya penghasilan, maka penghasilan yang kita gunakan itu dibagi 4, ya. Biasanya ada yang memang kita simpan sebagai tabungan, kemudian ada yang kita gunakan sebagai investasi, kemudian ada yang kita gunakan untuk kegiatan sosial, misalnya untuk sedekah, untuk persiapan kalau nanti kita ada undangan, ya. Kemudian yang keempat itu untuk konsumsi. Nah, orang-orang yang tidak memiliki perencanaan keuangan, biasanya berapa penghasilan yang mereka peroleh, maka sebesar itu pula konsumsi uang yang digunakan untuk membeli kebutuhan hidupnya, melakukan konsumsi. Nah, tentu hal ini harus kita ubah dalam era digital saat ini, karena saya melihat dunia digital ini sebenarnya bukan bicara teknis, ya. Dunia digital ini kita tidak bicara teknis, tapi sebenarnya kita bicara mindset, kita bicara cara berpikir. Orang yang dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak memiliki perencanaan dan kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam kehidupan real mereka, maka ketika masuk di dunia digital,
budaya real yang mereka selama ini lakukan itu juga akan terbawa ke dunia digital. Ya. Jadi dunia digital itu bisa menjadi limpahan kebaikan-kebaikan atau menjadi limpahan keburukan-keburukan dari kebiasaan-kebiasaan rutin kita di dunia nyata. Misalnya, ketika kita di dunia nyata memang terbiasa dengan hidup tanpa perencanaan, tanpa kedisiplinan, maka ketika masuk ke dunia digital, maka apa yang dia lakukan juga akan mencerminkan kebiasaan-kebiasaan mereka itu pada kehidupan real mereka di dunia digital. Ya, nah, dari pembicara sebelumnya dari Ibu tadi mengatakan bahwa ini memang harus ada mengubah kebiasaan, berarti itu menyangkut budaya. Ya, jadi kalau kita mengubah kebiasaan berarti kita mengubah. Nah, di mana kita mengubah kebiasaan itu? Kita mengubah kebiasaan itu di dunia nyata. Karena dunia nyata ini adalah platform kehidupan kita sebenarnya. Sementara dunia digital itu hanyalah komplement dari kehidupan nyata kita. Walaupun semua kegiatan kita, ya, hampir semuanya bisa dilakukan secara digital, tapi ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan secara digital. Hidup kita ini harus real. Nah, disinilah terjadi apa yang disebut dengan simulasi, simulacrum, dan hyperreality. Artinya, ada ketidaksesuaian antara kehidupan kita di dunia nyata dan di dunia digital. Oleh karena itu, banyak orang bagaimana dia tampil dengan penuh pesona di dunia digital, sementara di dunia realitanya dia menderita. Nah, ini tidak boleh terjadi. Mestinya dunia digital itu harus mendorong kita untuk lebih maju, untuk lebih sukses lagi dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, ini berkaitan dengan menabung, ya. Jadi silakan Bapak Ibu menabung, kemudian menggunakan segenap potensi penghasilan kita dengan perencanaan dan penuh perhitungan, ya. Nah, apakah kita menabung secara konvensional atau kita menabung melalui investasi dengan tabungan-tabungan khusus, dengan tabungan-tabungan yang bersifat umum, atau menggunakan aplikasi, ya, tabungan-tabungan digital, itu adalah teknis. Itu bisa kita lakukan, silakan. Yang penting uangnya ada, ya enggak? Jadi, ketika kita ingin menabung, maka kita bisa memilih teknisnya. Tapi untuk menabung itu memang dibutuhkan satu kedisiplinan, dibutuhkan satu perencanaan, dibutuhkan satu visi mengapa perlu kita menabung. Tentu kita menabung karena kita ingin mengatur keuangan kita, karena kita ingin menghemat, seperti yang disampaikan juga tadi oleh Pak Pro, bahwa kalau banyak uang di kantong, biasanya kita juga akan tergoda untuk membeli hal-hal yang sebenarnya bukan kebutuhan kita. Nah, dengan menabung, uang itu sudah kita amankan, sehingga yang betul-betul akan kita belanjakan adalah uang yang memang dibutuhkan untuk membeli kebutuhan hidup kita, bukan keinginan kita, apalagi hal-hal yang tidak memang semestinya. Kemudian selain itu, menabung ini juga akan menjadi satu dana yang sangat kita perlukan jika terjadi aksidental, ya, terjadi satu kecelakaan, terjadi satu hal yang tidak kita inginkan. Kalau misalnya tiba-tiba kita butuh dana dan kita tidak punya tabungan, maka pasti ini akan memberatkan dan membuat kita kesulitan, ya. Kemudian untuk investasi jangka panjang atau untuk membeli sesuatu, ini membeli sesuatu, bukan berarti kalau kita menabung lantas kita tidak menggunakan, ya, kita tidak menggunakan penghasilan kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Tentu tidak bisa juga seperti itu, ya. Jadi yang kita ukur adalah rasio atau proporsional dari penggunaan
penggunaan dari penghasilan kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Ya, jadi itu yang penting, bahwa ketika kita menggunakan media digital, pikiran kita harus profit benefit. Ya, itu satu, penting sekali. Bahwa ketika kita menggunakan media digital, maka pikiran kita harus bagaimana menghasilkan profit atau benefit. Bagaimana kita mendapatkan penghasilan. Itu satu. Kemudian yang kedua, setelah kita punya penghasilan, kita membagi-baginya. Salah satunya itu kita menabung. Ya. Nah, kemudian berikutnya belanja online. Belanja. Sebenarnya belanja bisa online, bisa offline. Nah, kelebihannya belanja online tentu banyak sekali, ya. Kita bisa belanja dari rumah kita bisa melakukan banyak pilihan, kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah, ya. Banyak promo dan sebagainya. Ini semua harus kita perhatikan. Namun ada juga beberapa kekurangan yang penting untuk diperhatikan, ya. Misalnya kalau kita belanja online itu kan kita tidak lihat barang, kita cuma lihat foto saja, seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu materi sebelumnya. Kita cuma melihat foto, melihat gambar. Kalau gambarnya bagus kita pesan, akhirnya salah ekspektasi. Ya, ekspektasi kita salah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang dipajang, dengan apa yang kita peroleh. Saya kira kita semua pernah mengalami itu, ya. Nah, kemudian yang kedua, perhatikan juga prosedur, ya. Nah, prosedur ini tadi sudah banyak disampaikan oleh Ibu Agusia, ya. Nah, prosedurnya, kemudian legalitasnya, ya, dan sebagainya. Kemudian waspada juga dengan trik-trik penipuan dan sebagainya, ya. Nah, itu juga yang perlu dilakukan. Nah, secara teknis saya kira ini sudah banyak sekali e-commerce, ya, yang bisa kita pilih untuk melakukan transaksi. Dan masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Ya. Saya tidak mau menyebut namanya, ya. Yang jelas itu sudah ada, tinggal kita pilih, dan banyak sekali. Baik yang besar maupun yang masih baru, ya, untuk dilakukan transaksi atau promosi. Itu banyak yang baru, itu juga lagi gencar. Nah, apa yang ingin kita simpulkan dari materi ini, bahwa sebenarnya digital culture itu, ya, mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, itu akan terjadi satu perubahan di dalam cara berpikir kita, di dalam nilai-nilai kita, di dalam kebiasaan-kebiasaan kita, dalam perilaku-perilaku kita. Oleh karena itu, kita menjadikan dunia digital ini sebagai jalan, sebagai cara kita untuk meningkatkan diri. Jadi sebenarnya ketika kita masuk dalam dunia digital sebagai satu perangkat budaya, maka semuanya harus lebih, ya. Ini juga saya mau tekankan, semuanya harus lebih. Ketika kita masuk ke dalam dunia digital, maka semuanya harus lebih disiplin, harus lebih hati-hati, harus lebih teliti, harus lebih waspada, harus lebih produktif. Karena ketika kita masuk ke dunia digital, kalau bukan profit benefit pasti cost. Coba saja, ketika kita menggunakan internet pasti butuh pulsa, pasti kita harus beli perangkatnya, beli handphone, beli apa. Harus kita investasi waktu juga itu bagian dari investasi. Jadi kalau kita masuk dalam dunia digital, kalau kita tidak pandai-pandai mengubah kultur kita dari dunia nyata, maka masuk ke dunia digital itu akan menjadi cost. Kalau kita duduk-duduk di teras rumah kita, kalau kita nganggur di teras rumah kita, duduk-duduk minum kopi, makan pisang goreng, itu tidak ada cost. Tapi coba Anda duduk-duduk. Waktunya setengah menit lagi ya Pak, ya? Oh, setengah menit lagi, ya, maaf ya. Nah, kalau Anda duduk-duduk misalnya di media sosial, duduk-duduk 10 menit itu sudah cost, ya. Nah, jadi bedakan duduk-duduk makan pisang goreng di teras rumah kita dengan duduk-duduk online. Duduk-duduk secara online itu sudah kena biaya. Paling tidak kena biaya pulsa, ya enggak? Saya kira itu, terima kasih.
saya hanya ingin menyampaikan kepada kita semua, jadikanlah dunia digital itu sebagai sumber profit atau benefit dan kurangi cost. Dan kita bisa melakukan menabung, kita bisa melakukan transaksi kalau kita punya hasil. Ya, akhirnya kalau tidak ada, jadinya cost terus, minus terus, lama-lama defisit. Ya, mudah-mudahan demikian dan bisa mengubah kultur kita menjadi lebih baik. Makasih. Terima Mohon maaf bila kasih. ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ansar nih. Jadi rupanya nabung atau belanja online bukan sebuah pilihan ya Pak ya. Ini kita harus lakukan dengan balance dan lain sebagainya. Ya. Terima kasih Pak Ansar. Ini mungkin saya ada satu pertanyaan aja, mungkin bisa bisa dijawab singkat saja. Tadi kan Bapak nanya ke mahasiswa Bapak bahwa ternyata banyak ketika menghadapi dunia digital banyak sekali yang habis uangnya untuk belanja online gitu ya Pak. Dan kemudian Bapak memberi tantangan kepada mereka, challenge kepada mereka gimana caranya mendapatkan benefit dari dunia digital atau transaksi digital. Ini mungkin ada yang sudah satu atau dua yang sudah bisa bilangnya monetize, entah itu sosial medianya ataupun UMKM-nya dari mahasiswa Bapak, Pak? Ya, memang ada beberapa yang yang sudah punya on shop dan sudah punya benefit profit. Ada yang punya penghasilan 1.500.000. Saya bilang target Anda harus bisa beli pulsa dulu. Saya katakan untuk beli pulsa jangan minta sama orang tua. Cukup loh orang tua menanggung Anda punya SPP. Kasihan orang tua nanggung lagi biaya pulsa. Apalagi pulsa untuk hanya untuk chatting, untuk ngobrolnya juga apa? Nambah dosa, ngomongin jeleknya orang, menyebar hoax, uang habis, dosa bertambah, istilah ini ruginya 2 kali, ya enggak? Oleh karena itu ada beberapa dan saya katakan yang sudah berhasil di dalam kelas itu teman-temannya merapat ke situ, jadikan itu duplikasi cepat. Jadi yang sudah punya on-shop, saya bilang bikin grup, kemudian bikin on-shop juga. Ya, apa aja lah dijual di situ. Ya, keterampilan, bisa produk, bisa jasa, yang bisa menjahit, bisa jual buku, bisa apa, mentranslate. Ya. Nah, inilah cara kita mengubah kultur. Karena kalau kita tidak mengubah kultur, maka literasi digital ini tidak ada hasilnya. Ya. Oleh karena itu literasi digital ini sasarannya harus mengubah mindset, mengubah kultur. Karena kalau hanya bersifat teknis, itu tidak mengubah kultur. Maka orang yang tekor di dunia nyata masuk ke dunia digital, tekornya tambah banyak. Kenapa? Karena tambah banyak online tidak ada hasilnya. Ya enggak? Oleh karena itu, saya katakan kepada mahasiswa, Anda beda saya dulu. Dulu saya susah cari uang. Sekarang Anda kuliah bisa cari uang. Tapi ada juga sih yang sudah punya on-shop, bahkan ada beberapa adik-adik mahasiswa itu yang juga bawa Grab, ya bawa Gojek, dan juga punya bisnis-bisnis online. Sudah ini mantap. Sudah jangan tunggu usia tua baru berhasil. Belum sarjana sudah harus berhasil. Karena keberhasilan luar biasa ya Pak ya, mahasiswa Bapak ya. Asal harus lulus ya Pak ya, dengan nilai baik ya Pak ya. Iya dong. Karena itu saya katakan jangan buang sampah di internet. Kalau buang sampah di pinggir jalan itu sampahnya cuma dekat di situ. Kalau buang sampah di internet itu seluruh dunia terkotori, tercemari. Enggak. Jadi kalau mau buang sampah itu sampah-sampah jangan bawa masuk ke internet. Jadi inilah yang perlu kita ubah, harus ada filter sebelum orang masuk ke internet. Nah, inilah pentingnya literasi digital. Bagaimana kita memfilter bahwa setiap orang masuk ke situ membawa kebaikan-kebaikan, membawa benefit profit. Kalau bawa sampah ya jangan bawa masuk sampah di internet. Membersihkannya susah. Oke, ya terima kasih banyak Pak Ansar atas tanggapan yang singkat. Nanti mungkin ada sejumlah pertanyaan dari makasih, para Ibu peserta. Ardi. Ya, sukses ya. Terima kasih. Ya.